This is the gift of joy. Welcome Sweetie Kids, Cornerstone Kids, dan semua anak dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Apalagi sekarang sudah bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Natal. Sukacita sekali Losesari bisa menemani kalian ibadah hari ini. The next day. Mari, sebelum kita mulai ibadah, Lose ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan votum dahulu ya. Masuklah, marilah. Kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Mari Lose ajak semuanya bersukacita. Kita bersama-sama memuji Tuhan, karena Yesuslah sumber sukacita kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan, berkati ibadah kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama untuk bersukacita menyambut kelahiran-Mu. Berkati Lose, berkati anak-anak yang sedang beribadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami berdoa. Amin. Natal, hadiah. Wah, aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Wah, bagus banget mainan itu. Seandainya aku bisa beli sebagai hadiah Natal tahun ini, pasti bahagia banget. Pasti menyenangkan ya kalau dapat banyak hadiah Natal tahun ini. Bisa pergi liburan, bisa kumpul-kumpul bareng teman, keluarga,
sambil makan-makan yang enak-enak dan bisa pakai baju yang bagus-bagus. Ya Tuhan, semoga harapanku terkabul. Please Tuhan, pasti aku bahagia sekali. Tentunya semua orang pasti suka diberi hadiah. Anak-anak, hadiah apa yang pernah kalian terima yang paling membuat kalian happy? Ya, itu bisa berupa mainan, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Waktu kalian mendapatkan hadiah itu, kalian pasti sangat senang, bukan? Apalagi hadiah itu adalah sesuatu yang kalian sangat inginkan. Pasti double happy-nya. Sangat bahagia, bukan? Tapi coba kalian ingat-ingat baju, sepatu, atau mainan yang kalian dapatkan, kemana ya barang-barang itu sekarang? Rasa bahagia mendapatkan itu semua hanya sesaat. Seperti bubble yang kalau disentuh akan hilang. Atau waktu ia menyentuh benda atau lantai, ia pun akan hilang. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga, yaitu joy atau sukacita. Hari ini Loso mau ajak kalian semua melihat kebahagiaan atau sukacita yang sejati yang dicatat dalam Alkitab, yaitu kebahagiaan yang bukan berasal dari barang atau sesuatu yang hanya akan membuat kita bahagia sesaat, tapi kita akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa, yaitu sukacita yang tidak akan hilang. Hai kamu. Jadi kamu mau bekerja sebagai gembala ya? Benar, Tuan. Oke kalau begitu. Kamu harus menjaga semua domba-domba saya dengan baik selama 24 jam. Tidak boleh ada yang hilang atau dimakan binatang buas. Kamu harus pastikan semua domba-domba itu menjadi gemuk, cukup makan dan minum. Mereka juga harus diberi nama, agar kamu ingat bahwa mereka itu adalah kawanan dombamu dan supaya tidak tertukar dengan kawanan domba yang lain. Lalu, kalau saya kembali, domba-domba itu harus bertambah jumlahnya ya. Kamu atur-atur saja bagaimana caranya. Kamu bersedia? Iya, bersedia, Tuan. Wah, berat juga ya. Jadi gembala upahan, kerjanya 24 jam. Harus standby untuk menjaga domba milik orang lain. Apalagi kalau malam begini. Kadang suka ada serigala atau binatang buas yang datang untuk memangsa domba-domba kita. Hihihi. Meski kerjanya berat, tapi upahnya kecil. Bahkan kadang orang menghina dan memandang rendah pekerjaan sebagai gembala. Tetapi, ya sudahlah. Demi bertahan hidup, mau tidak mau kita harus bekerja keras. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Mari. Akhirnya kita dapat bertemu dengan bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia, seperti yang malaikat Tuhan katakan.
Padahal siapa kita? Orang-orang yang sering dihina orang, dianggap remeh oleh orang lain. Tapi hari ini kita sangat bersuka cita karena kita diberikan kesempatan untuk melihat juru selamat yang baru lahir dengan mata dan kepala kita sendiri. Anak-anak, kalian baru saja melihat bagaimana para gembala dan orang Majus begitu bersuka cita pada saat mereka bertemu dengan bayi Yesus. Apakah kalian tahu mengapa para gembala itu begitu suka cita? Padahal mereka hanya melihat seorang bayi yang lahir. Biasanya kita memang merasakan sukacita waktu kita mendengar kabar bahwa adik atau sepupu kita lahir. Terbayang mukanya yang lucu dan terbaring di kasur sebuah rumah sakit yang bagus. Tapi bayi Yesus tidak lahir di rumah sakit. Yesus lahir di kandang ternak yang punya aroma tidak sedap. Padahal ia adalah seorang raja. Jadi, bagaimana mungkin bayi yang lahir di kandang ternak dapat menjadi kabar kesukaan yang luar biasa bagi para gembala? Seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa kelahiran Yesus merupakan sumber sukacita yang sejati bagi semua orang. Para gembala itu sangat bersukacita sekalipun mereka adalah orang yang biasa-biasa saja, orang yang seringkali dipandang hina oleh orang lain. Tetapi mereka bersukacita karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menyaksikan langsung bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia dengan mata dan kepala mereka sendiri. Bahkan kabar kelahiran bayi Yesus disampaikan langsung oleh sekumpulan besar malaikat Tuhan kepada para gembala itu. Sehingga mereka kembali ke padang rumput untuk menjaga domba-dombanya. Hati mereka diubahkan. Mereka penuh berlimpah dengan sukacita. Mereka memuji-muji Allah dan menceritakan kepada semua orang yang mereka temui akan kebesaran Allah dan janjinya yang telah digenapi. Sukacita yang sama juga dirasakan oleh orang Majus. Dalam Matius pasal yang kedua ayat yang pertama mencatat bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datang orang-orang Majus yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Datang dari jauh. Mereka adalah orang-orang penting dan punya kemampuan untuk melihat pergerakan bintang-bintang. Mereka rela datang dari jauh dari daerah timur untuk mengikuti dan mencari siapakah gerangan raja orang Yahudi yang telah lahir itu. Mereka berjalan mengikuti pergerakan bintang terang itu. Butuh waktu yang cukup lama sehingga Yesus sudah bukan lagi bayi yang terbaring di dalam palungan. Yesus sudah bertumbuh menjadi seorang anak yang usianya kira-kira 2 tahunan. Ketika orang-orang Majus berhasil menemukan Kristus kecil, mereka sangat bersukacita. Pencarian mereka tidak sia-sia. Allah memimpin mereka untuk bertemu bayi Yesus, seperti yang Allah lakukan kepada para gembala. Sehingga mereka tidak tersesat. Allah memimpin mereka kepada sukacita yang sejati, yaitu Yesus. Ketika orang Majus itu bertemu dengan Kristus, mereka bersujud dan menyembah Kristus, memberikan persembahan-persembahan yang terbaik dan sangat berharga, yaitu emas, kemenyan, dan juga mur. Persembahan yang biasanya diberikan kepada seorang raja, karena Yesus juga adalah seorang raja. Luar biasa ya anak-anak. Sekarang kita tahu
Sukacita yang sejati itu ada ketika kita bertemu dengan Yesus dan percaya bahwa Ia adalah juru selamat kita. Setelah para gembala bertemu dengan Yesus, statusnya, upahnya, keadaan hidupnya sebagai gembala tidak berubah. Tetapi hati mereka yang berubah. Mereka tidak lagi mengeluh akan kondisi mereka, karena mereka dapat merasakan sukacita apapun keadaan mereka. Bahkan mereka dapat membagikan sukacita yang mereka rasakan kepada orang lain. Mereka mengabarkan kepada semua orang yang mereka temui kabar sukacita yang luar biasa, bahwa Yesus, Sang Juru Selamat, telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Jadi, anak-anak, apapun kondisi kita saat ini, ingatlah para gembala itu ya. Sukacita kita bukan bergantung pada orang lain, pada status kita, keadaan kita, dan lain sebagainya. Seperti saat ini, kita masih berada di situasi pandemi COVID-19. Jangan biarkan keadaan ini membuat kita tidak bersukacita menyambut hari Natal, hari kelahiran Yesus. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita bersukacita menanti-nantikan untuk merayakan segala kebaikan Tuhan yang mau datang, rela mati, menebus dosa kita. Yesus mau mengorbankan dirinya agar semua orang di dunia dapat bersukacita. Pasti Yesus sangat senang jika Ia melihat kita menyambut kedatangannya dengan sukacita, seperti saat kita menyambut orang yang penting dalam hidup kita. Dan juga kita bisa belajar dari kisah orang-orang Majus yang begitu sukacita setelah bertemu dengan Yesus. Sekalipun mereka harus mengikuti bintang terang itu selama bertahun-tahun, tapi mereka bersukacita dapat melihat Yesus dan memberikan persembahan-persembahan terbaik mereka kepada Sang Juru Selamat. Kristuslah sumber sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi Lase, anak-anak semua, papa dan juga mama. Dialah Juru Selamat bagi semua orang. Oleh sebab itu, marilah ajak kalian semua untuk mengabarkan kabar sukacita yang luar biasa ini kepada semua orang. While shepherds kept them watching, or silent
Mari kita baca ayat hafalan kita hari ini, yang diambil dari Lukas 2 ayat ke-10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 2 ayat ke-10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi, sukacita bukan hanya mendapatkan apa yang kita inginkan atau miliki dan harapkan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu ketika kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti yang para gembala dan orang-orang Majus alami. Mari kita bersukacita karena Kristus Yesus Juru Selamat kita yang mengasihi kita telah lahir. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari kisah para gembala dan juga orang Majus. Kami bersyukur dan bersukacita karena Kristus telah datang ke dalam dunia ini, memberikan sukacita sejati bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Memang menyenangkan jika kita mendapatkan apa yang kita ingini. Bisa punya barang-barang yang kita impikan, bisa pergi berlibur bersama keluarga. Tetapi sekarang aku sadar, meski apa yang kita harapkan belum tentu terkabul, atau kondisi kita sama sekali tidak berubah. Tetapi bersama Yesus ada sukacita. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Have fun and joy. Bye-bye. Jess, Steve, akhirnya kita bisa pelayanan bareng lagi setelah 1 tahun, woy. Iya, bersyukur banget kita akhirnya bisa pelayanan bareng buat siapin Natal tahun ini. Dulu tuh, satu aula ini penuh gitu Lause. Tapi sekarang, kita harus ingat kebaikan Tuhan kepada kita. Dia datang untuk menebus dosa semua manusia.